Fakta ada bahwa jerat yang dipasang musuh ada di mana-mana. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para biarawan biarawati, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Fakta ada bahwa jerat yang dipasang musuh ada di mana-mana. Kita semua pernah mengalaminya. Fakta ada bahwa provokator si musuh juga ada di mana-mana. Fakta ada bahwa kebenaran bisa diperjualbelikan, keadilan bisa menjadi objek dagang. Di sini banyak orang masuk perangkap. Begitulah kita dengar cerita dalam Injil. Yesus masuk di dalam kondisi sulit, buah si malakama. Orang Farisi mengutus seseorang untuk bertemu Yesus dan mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu begitu sangat berbahaya. Sebuah pertanyaan yang provokatif, sebuah pertanyaan jeratan. Pertanyaan berbunyi, Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini buah si malakama. Kenapa? Kalau Yesus setuju, boleh, kamu boleh bayar pajak kepada kaisar. Dan Yesus akan dipersalahkan oleh kaum agamawan Yahudi. Salah dia. Tetapi kalau Yesus menjawab, tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dipersalahkan oleh penguasa Romawi. Inilah buah si malakama. Serba salah, menjawab boleh salah, menjawab tidak boleh juga salah. Untunglah Yesus pintar dan bijaksana. Kamu bayar pajak pakai apa? Pakai uang. Coba kasih lihat mata uang itu. Dan mereka memperlihatkan mata uang. Ini gambar dan tulisan siapa? Itu gambar dan tulisan kaisar. Oh, kalau begitu berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Super sekali jawaban Yesus, bisa bebas dari perangkap lawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, hari ini gereja merayakan Hari Minggu Misi. Artinya apa? Setiap warga gereja, kita semua, kau dan saya, kita diutus untuk mengabarkan berita gembira. Kita mengabarkan berita sukacita. Saudara dan saya, kita semua diutus untuk
menyebarkan nilai-nilai Injili. Tahu kan apa nilai Injil? Kasih dan damai, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Ini tugas kita. Dan khusus di hari Minggu Misi ini, kita diingatkan bahwa nilai-nilai ini kamu harus sebarkan, wartakan kemana saja. Nah, berkaitan dengan Injil yang baru saja kita dengar pada hari Minggu Misi ini, dihubungkan dengan peristiwa penzoliman Bapak Wakil Bupati, Bapak John Retob. Maka kira-kira kita pulang dari gereja ini, kita bisa bawa pesan apa? Pesan hanya satu. Dalam melaksanakan tugas misi, orang Katolik tidak boleh mencari musuh, karena Yesusmu tidak mencari musuh. Dalam melaksanakan tugas misioner, kalau musuh itu datang, toh dia datang, kau tidak cari, tetapi dia datang dengan tujuan untuk menjerat Anda. Seperti yang dilakukan orang Farisi terhadap Yesus. Hadapilah dengan tenang dan bijaksana seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dalam konteks ini, saya masuk dalam badai taufan tuduhan korupsi yang sengaja dipakai oleh musuh untuk menjerat Bapak Wakil Bupati. Ini pengalaman pribadi. Saya didatangi kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Didatangi oleh seseorang yang disuruh oleh seorang tokoh masyarakat Katolik, orang Katolik. Dia disuruh untuk menyampaikan pesan. Bilang sama Pastor Amandus, gereja Katolik itu selalu menyuarakan anti korupsi. Bagus. Gereja Katolik itu selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bagus. Nah, saat ini, begitu kata tokoh itu, sesuai dengan pesan yang dibawakan, Wakil Bupati yang adalah seorang Katolik dituduh korupsi dan dia sedang menjalani sidang. Sampaikan kepada Pastor Amandus, vokal melawan koruptor, oke. Bagus. Tetapi mengapa sekarang terkesan malah Pastor Amandus itu membela Wakil Bupati yang adalah seorang koruptor? Ini aneh. Sangat aneh Pastor Amandus itu. Dia sadarkah? Mendengar cerita itu, kepala saya jadi besar. Macam mau marah, tapi marah kepada siapa? Orangnya tidak ada. Saudara, ini pertanyaan dan statement jebakan. Semua jawaban akan dihadang dengan jerat lawan. Nah, menghadapi hal semacam ini, saya sebagai pastormu menyarankan, kalau suatu saat engkau menghadapi hal semacam ini dan juga cerita pengalaman Yesus dalam Injil, nasihat pastor adalah bersikaplah seperti Yesus. Apa? Tenang, tenang dan bijak. Katakan kepada orang yang mau menjerat Anda,
Katakan kepada calon lawanmu itu, gereja tidak memihak pribadi tertentu. Gereja tidak memihak Bapak John Retob sebagai pribadi John Retob. Tetapi gereja memihak kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itulah ranah gereja. Maka siapapun Anda yang punya nilai kebenaran, siapapun Anda yang punya nilai keadilan, siapapun Anda yang punya nilai kejujuran, gereja akan fight untuk berada bersamamu. Jadi kalau Bapak John punya nilai kebenaran dan keadilan itu, gereja tidak boleh diam. Gereja harus bicara. Kalaupun engkau nanti dicela, seperti saya dicela oleh tokoh Katolik itu, kita membela John, gereja membela John, pribadi Amandus sebagai pastor membela John, bukan karena dia orang Katolik, tetapi karena ada nilai kebenaran, nilai keadilan yang begitu telanjang, semua orang menyaksikannya. Sekali lagi, apa pesan untuk kita? Pesan hanya satu, Bapak Ibu Saudara-saudari, lahirkan di keluarga-keluargamu, lahirkan di kombasmu, lahirkan di paroki-parokimu, lahirkan di daerah ini putra-putri gereja yang bijaksana menghadapi jebakan lawan, seperti yang sudah ditunjuk oleh Yesus. Lahirkan putra-putri gereja yang pintar mengambil sikap menghadapi jeratan yang dipasang lawan. Saya mendengar, saya mengikuti akun-akun WhatsApp milik beberapa kelompok. Suara yang terdengar dari sana adalah lawan. Mana kita cari orang-orang itu? Pukul. Bahkan ada yang bilang bunuh. Jangan, itu bukan cara Katolik. Itu bukan cara Yesus. Cara Yesus dan gereja Katolik adalah tampil bijak dan pintar. Lawan dengan fakta, lawan dengan data kebenaran. Lawan dengan fakta keadilan. Bapak John, kebebasanmu adalah kebebasan bagi setiap orang yang terzolimi. Bapak John, kemenanganmu di sidang pengadilan itu adalah kemenangan bagi setiap terdakwa dimanapun yang dituduh tanpa kesalahan. Profisiat untuk Pak John dan keberhasilan ini kita rayakan dalam Ekaristi ini. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Amin.